biosintesis asam amino dan nukleotida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 2. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adila Restika dengan ujung NIM 055. Saya Nesya Rahmi Putri Otomo dengan ujung NIM 09. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Bahan atau alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Aplikasi yang digunakan dalam proses editing video berupa CapCut. Prosedur proyek 1. Studi literatur mengenai biosintesis asam amino. 2. Penyusunan naskah video dengan fokus pada mekanisme reaksi kimia. 3. Pengambilan gambar atau video penjelasan dan pembuatan aset visual struktur kimia. 4. Proses editing penambahan subtitle dan sinkronisasi audio. Materi singkat: biosintesis asam amino adalah proses pembentukan kerangka karbon dan inkorporasi nitrogen untuk menghasilkan monomer protein. Tumbuhan dan mikroorganisme mampu mensintesis seluruh 20 asam amino melalui jalur kompleks seperti jalur Hikimate. Sedangkan hewan hanya mensintesis asam amino non-esensial yang berpusat pada ketersediaan nitrogen, tereduksi dan kerangka karbon yang berasal dari jalur glikolisis. Siklus asam sitrat atau KERBS atau jalur pentosa fosfat. Asam amino non-esensial disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. Pada hewan, molekul asam amino non-esensial adalah turunan dari gliserat 3-fosfat, piruvat, alfa-ketoglutarat atau oksaloasetat. Perbedaan kapasitas sintesis ini merupakan strategi efisiensi energetika seluler. Hewan mengandalkan asupan diet untuk asam amino dengan jalur biosintesis yang membutuhkan energi aktivasi tinggi. Pembahasan singkat: biosintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa prekursor sederhana di dalam sel. Biosintesis asam amino berawal dari intermediate jalur metabolisme utama seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentosa fosfat. Intermediate ini diubah melalui reaksi enzimatik menjadi rangka karbon asam amino, kemudian ditambahkan gugus amino melalui reaksi transaminasi. Berdasarkan prekursor metaboliknya, biosintesis asam amino dikelompokkan menjadi beberapa keluarga: glutamat, serin, aromatik, aspartat, piruvat, dan histidin. Biosintesis asam amino. Keluarga alfa-ketoglutarat berasal dari siklus TCA. Pertama, pembentukan glutamat. Alfa-ketoglutarat sebagai intermediate siklus TCA mengalami aminasi reduktif oleh enzim glutamat dehidrogenase. Reaksi ini menggunakan NH4+ sebagai sumber nitrogen dan NADH atau NADPH sebagai reduktor menghasilkan glutamat. 2. Pembentukan glutamin. Glutamat diubah menjadi glutamin oleh enzim glutamin sintase. 3. Pembentukan prolin. Glutamat terlebih dahulu direduksi menjadi glutamat 5-semialdehid. Senyawa ini mengalami siklisasi spontan membentuk pirolin 5-karboksilat. Kemudian direduksi lagi menjadi prolin. 4. Pembentukan arginin. Glutamat diubah menjadi glutamat 5-semialdehid kemudian menjadi ornitin. Pada hewan, ornitin masuk ke dalam rangkaian reaksi yang berkaitan dengan siklus urea. Ornitin, citrulin, argininosuksinat, arginin. Keluarga oksaloasetat. 1. Pembentukan aspartat. Oksaloasetat mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat oleh enzim aspartat aminotransferase.
menghasilkan aspartat dan alfa-ketoglutarat. 2. Pembentukan asparagin. Aspartat diubah menjadi asparagin oleh enzim asparagin sintase dengan menggunakan ATP dan glutamin sebagai donor nitrogen gugus amida. 3. Pembentukan lisin, metionin, dan treonin. Aspartat mengalami fosforilasi dan reduksi membentuk aspartat semialdehid sebagai intermediat penting, yang kemudian bercabang menjadi jalur sintesis lisin serta jalur pembentukan homoserin, prekursor treonin dan metionin. 4. Pembentukan isoleusin. Treonin dapat dideaminasi menjadi alfa-ketobutirat yang kemudian melalui beberapa tahap reaksi membentuk isoleusin. Keluarga piruvat berasal dari hasil akhir glikolisis. 1. Pembentukan alanin. Piruvat mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat oleh enzim alanin aminotransferase menghasilkan alanin dan alfa-ketoglutarat. 2. Pembentukan valin. 2 molekul piruvat mengalami kondensasi membentuk alfa-asetolaktat kemudian melalui serangkaian reaksi reduksi rea-regimen menghasilkan valin. 3. Pembentukan leusin. Leusin disintesis dari jalur valin dimulai dari alfa-ketoisovalerat yang mengalami penambahan unit asetil dan beberapa tahap reaksi lanjutan hingga terbentuk leusin. Keluarga 3 fosfogliserat. 1. Pembentukan serin. 3 fosfogliserat mengalami oksidasi menjadi 3 fosfohidroksipiruvat, kemudian mengalami transaminasi membentuk 3 fosfoserin dan mengalami defosforilasi menghasilkan serin. 2. Pembentukan glisin. Serin diubah menjadi glisin melalui enzim serin hidroksimepitransferase dengan bantuan tetrahidrofolat THF sebagai akseptor 1 unit karbon. 3. Pembentukan sistein. Sistein dibentuk dari serin melalui pembentukan O-asetilserin yang kemudian bereaksi dengan sumber sulfur. Keluarga aromatik. 1. Pembentukan korismat. Asam suksimat diubah menjadi korismat yang merupakan titik percabangan utama untuk sintesis asam amino aromatik. 2. Pembentukan fenilalanin dan tirosin. Dari korismat terbentuk prepenat yang kemudian mengalami reaksi lanjutan menghasilkan fenilalanin dan tirosin melalui jalur yang melibatkan dekarboksilasi dan transaminasi. 3. Pembentukan triptofan. Korismat juga diubah menjadi antaranilat kemudian melalui beberapa tahap reaksi kompleks melibatkan penambahan unit ribosa dari VRVV menghasilkan triptofan. Keluarga ribosa 5-fosfat histidin. 1. Pembentukan VRVV. Ribosa 5-fosfat dari jalur pentosa fosfat diaktifkan menjadi 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau VRVV yang menghasilkan prekursor penting dalam sintesis histidin. 2. Pembentukan histidin. Setelah beberapa tahap reaksi isomerasi, siklisasi, dan transaminasi, terbentuklah histidin sebagai produk akhir. Biosintesis nukleotida. 1. Biosintesis purin. Biosintesis purin berlangsung dengan cara cincin purin dibangun langsung di atas kerangka ribosa 5-fosfat. Tahap awalnya adalah pembentukan VRVP 5-fosforibosil 1-pirofosfat dari ribosa 5-fosfat oleh enzim VRVP sintase. VRVP kemudian bereaksi dengan glutamin membentuk 5-fosforibosilamina yang menjadi langkah komitmen jalur purin. Selanjutnya, atom-atom penyusun cincin purin berasal dari berbagai donor seperti glisin, glutamin, aspartat, CO2, dan unit 1 karbon dari N10-formil tetrahidrofolat. Melalui sekitar 10 tahap reaksi terbentuk inose monofosfat atau IMP sebagai produk antara utama. IMP kemudian bercabang menjadi AMP atau adenosin monofosfat dan GMP atau guanosin monofosfat. Regulasi terjadi melalui inhibisi umpan balik oleh AMP dan GMP terhadap enzim awal jalur ini. 2. Biosintesis pirimidin. Biosintesis pirimidin berbeda dari purin karena cincin pirimidin dibentuk
terlebih dahulu, kemudian baru dilekatkan ke ribosa 5-fosfat. Tahap awalnya adalah pembentukan karboil fosfat dari glutamin, CO2 dan ATP oleh enzim karboil fosfat sintase 2 atau CPS2 di sitosol. Karboil fosfat kemudian bereaksi dengan aspartat membentuk karboil aspartat yang melalui beberapa tahap reaksi siklisasi dan oksidasi menghasilkan orotat. Orotat kemudian bergabung dengan PRPP membentuk orotidin monofosfat atau OMP yang selanjutnya didekarboksilasi menjadi uridin monofosfat atau UMP. UMP dapat difosforilasi menjadi UDP dan UTP. Kemudian UTP dapat diaminasi menjadi CTP. Untuk sintesis deoksiribonukleotida, ribonukleotida direduksi oleh enzim ribonukleotida reduktase menjadi bentuk deoksi, misalnya UDP menjadi DUDP. Terakhir adapun kesimpulan yaitu secara keseluruhan biosintesis asam amino dan nukleotida merupakan proses metabolik yang saling terintegrasi dengan jalur sentral seperti glikolisis, siklus TCA, dan jalur pentosa fosfat. Asam amino disintesis dari berbagai prekursor metabolik yang dikelompokkan dalam beberapa keluarga: alfa-ketoglutarat, oksaloasetat, piruvat, 3-fosfogliserat, PEP eritosa 4-fosfat, dan ribosa 5-fosfat. Dengan glutamat berperan sentral dalam transfer nitrogen. Sementara itu, nukleotida purin dan pirimidin disintesis melalui jalur de novo yang melibatkan PRPP dan berbagai donor atom dari asam amino serta unit 1 karbon dengan regulasi ketat melalui inhibisi umpan balik. Kedua, proses ini penting untuk mendukung sintesis protein, DNA, dan RNA serta menjaga keseimbangan metabolisme sel. Sekian pemaparan video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.